Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, berjumpa lagi dengan Bu Nikmah dalam pembelajaran online. Kita akan belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Anak-anakku, apakah kalian tahu pengertian dari daur hidup hewan? Daur hidup hewan adalah tahap perubahan bentuk yang dialami oleh hewan sejak menetas sampai dewasa. Daur hidup kupu-kupu. Yang pertama yaitu telur, ulat, kepompong, dan yang terakhir kupu-kupu. Ibu akan menerangkan masing-masing tahapan daur hidup kupu-kupu. Yang pertama, telur. Biasanya, kupu-kupu akan meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Telur kupu-kupu membutuhkan waktu 3-5 hari untuk menetas. Yang kedua yaitu ulat. Ulat akan mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat akan mengalami proses alami pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. Yang ketiga yaitu kepompong. Kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda tergantung spesiesnya. Yang keempat yaitu kupu-kupu. Pada mulanya, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil, kusut, dan basah karena ada cairan. Kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan agar tubuhnya mengering dan sayapnya bisa berfungsi dengan normal. Kupu-kupu akan memenuhi kebutuhan makannya dengan mencari bunga untuk diserap nektar atau sari bunga pada siang hari. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas dengan daur hidup kupu-kupu dan tahapannya? Kalau sudah, saatnya mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, apakah pengertian dari daur hidup hewan? Kedua, sebutkan urutan daur hidup kupu-kupu. Ketiga, berapa lama kupu-kupu membutuhkan waktu untuk menetas? Keempat, setelah ulat, apa tahapan kupu-kupu selanjutnya? Yang kelima, apa makanan kupu-kupu? Kerjakan soal ini pada buku tugas anak-anak. Setelah selesai, foto dan kirimkan ke WA grup kelas 3. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Yang pertama, gerak telur, yaitu posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Bisa anak-anak lihat gambarnya seperti ini. Yang kedua, gerak ulat, yaitu posisi badan merangkak. Jadi anak-anak bisa merangkak seperti yang dilakukan pada gambar itu. Yang ketiga yaitu gerak kepompong. Posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Yang keempat yaitu gerak kupu-kupu. Posisi badan berdiri dan tangan terbuka.
Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan gerakannya? Tugas anak-anak selanjutnya yaitu tirukanlah gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Mintalah bantuan kepada orang tua untuk memvideo. Kemudian kirimkan video ke WA grup kelas 3. Selanjutnya, kita akan belajar tentang memberi saran kepada teman. Pernahkah kalian melihat teman kalian keliru? Pernahkah kalian melihat teman kalian membuang sampah plastik bekas jajanannya di sembarang tempat? Apakah yang kalian lakukan? Ya, memberinya saran. Memberi saran dengan baik kepada teman termasuk sikap menghargai teman. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan lambang yaitu rantai emas. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan materi yang ini? Kalau sudah, saatnya mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, apakah yang kalian lakukan ketika melihat teman keliru? Yang kedua, termasuk sikap apakah memberi saran dengan baik kepada teman? Yang ketiga, termasuk pengamalan sila keberapakah menyayangi teman? Yang keempat, bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Yang kelima, apa lambang sila kedua Pancasila? Tulis soal ini di buku tugas kalian, kemudian kerjakan. Setelah selesai, foto dan kirimkan ke WA grup kelas 3. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.